Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Sandy sudah bersedia join. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan ya bersama saya Titi Kurniawati. Langsung saja kita mulai. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian bahwa kemampuan belajar siswa di negara kita itu kualitasnya masih kurang, sehingga diharapkan ada perbaikan assessment ya untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemdikbud adalah dengan menyelenggarakan sebuah program guru belajar seri assessment kompetensi minimum atau yang biasa kita kenal dengan istilah AKM. Nah, tujuan dari AKM ini sendiri adalah memahami konsep asesmen nasional, kemudian menganalisis butir-butir asesmen literasi dan juga numerasi, kemudian menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, lalu apa itu BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Nah, ini merupakan sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian, untuk pesertanya sendiri adalah semua guru dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA atau SMK, kemudian kepala sekolah, pengawas, serta peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat yang pastinya sederajat dengan SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, untuk persyaratan mengikuti AKM ini sendiri, yang pertama adalah memiliki akun SIM PKB, dan yang kedua memiliki perangkat atau sarana ya, yaitu berupa PC atau laptop, gawai, dan juga koneksi internet karena kegiatannya akan dilakukan secara online. Lalu tahapan-tahapan dalam BIMTEK adalah yang pertama mengenal latar belakang, kemudian tujuan umum, lalu konsep asesmen nasional itu sendiri, lalu konsep asesmen kompetensi minimum, butir-butir soal literasi membaca dan juga numerasi, serta menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak tenaga pendidik yang lain untuk mengikuti kompetensi asesmen nasional. Nah, lalu bagaimana cara mengikutinya? Yang pertama adalah melakukan pendaftaran dengan membuka link gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita pilih guru belajar. Nah, selanjutnya kita klik masuk. Nah, untuk user dan kata sandi kita menggunakan user dan juga kata sandi yang sudah terdaftar di dalam akun SIM PKB. Kemudian silahkan pilih asesmen kompetensi minimum, klik selengkapnya, kemudian kita daftar dan bisa memilih jadwal sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, kemudian apa sih yang harus kita ketahui tentang asesmen nasional? Nah, asesmen nasional, penilaian dari mutu itu didasarkan pada data mengenai proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan, serta hasil belajar siswa pada literasi, numerasi, dan juga karakter. Nah, fungsinya adalah untuk memetakan kualitas pendidikan serta mendapatkan potret nyata tentang kondisi pendidikan saat ini yang ada di lapangan. Lalu mengapa asesmen nasional itu penting? Nah, salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Nah, lalu bagaimana dengan hasilnya? Hasil dari kompetensi asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan, ya. Jadi siswa tidak perlu khawatir, ya, karena penilaiannya atau hasilnya nantinya diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran.
Nah, asesmen nasional ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah AKM atau asesmen kompetensi minimal, yang terdiri dari asesmen literasi, membaca, dan juga asesmen numerasi. Poin yang kedua adalah survei karakter, dan poin ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, peserta dari asesmen nasional ini adalah untuk siswa sendiri merupakan siswa dari kelas 5, 8, dan 11 yang sudah dipilih secara acak dan juga dengan jumlah yang berbeda di tiap jenjangnya. Selain murid, pesertanya adalah guru, ya, baik itu guru SD, SMP, dan juga SMA, dan juga kepala sekolah, baik itu kepala sekolah SD, SMP, dan juga SMA. Nah, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, salah satunya atau beberapa hal yang berbeda adalah yang pertama tujuan pelaksanaannya. Untuk asesmen nasional itu sendiri tujuannya adalah mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan kalau untuk ujian nasional, tujuannya adalah mengevaluasi capaian hasil belajar. Kemudian level siswanya juga berbeda. Kalau asesmen nasional ditujukan untuk kelas 5, 8, dan juga 11, sedangkan ujian nasional adalah untuk siswa tingkat akhir pada setiap jenjangnya. Siswa yang mengikuti asesmen nasional, ya, untuk asesmen nasional itu sendiri dipilih secara acak, kemudian untuk ujian nasional diikuti oleh seluruh siswa. Nah, lalu apa manfaat dari asesmen nasional? Nah, ketika mengikuti asesmen nasional, manfaat yang kita dapatkan adalah yang pertama kita memperoleh potret kualitas pembelajaran. Yang kedua, kita dapat mengetahui umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Serta selanjutnya adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas. Nah, kompetensi siswa yang diharapkan ada atau muncul setelah melakukan asesmen nasional adalah kecakapan hidup pada abad 21 serta profil pelajar Pancasila, yang mana 2 poin penting itu bisa terukur dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Lalu manfaat apa yang bisa kita peroleh ketika mengikuti BIMTEK AKM ini? Yang pertama pastinya adalah pengalaman belajar yang seru. Yang kedua, pengalaman belajar bersama sesama guru. Yang ketiga, pengetahuan serta pemahaman terhadap asesmen nasional dan juga AKM. Dan yang terakhir adalah di akhir kita akan memperoleh sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan juga piagam penghargaan. Nah, mari kita sama-sama mensukseskan program ini dengan mengikuti asesmen kompetensi minimum untuk mendapatkan penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Terima kasih Miss Sandy sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.